Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima.
kawihan deui. Dua tilu. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wassulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Ayat-ayat ini masih melanjutkan jawaban fatwa ya, dari ayat kemarin, ayat sebelumnya, di mana para sahabat minta dijelaskan hal ihwal seputar perempuan, khususnya seputar orang-orang yang mengurus anak yatim perempuan, yang anak yatim perempuan itu kaya karena banyak harta warisnya. Kemudian ada dua hal. Satu, dia ingin menikahinya, tapi dengan niatan bahwa dia hartanya biar tidak kemana-mana. Yang kedua, si anak yatim itu nggak mau dinikahi oleh pengasuhnya, tapi dia juga menolak untuk menikahkan dengan orang lain karena takut hartanya dibawa orang lain. Capek-capek menang ngurus orang, geus gede dibawa kabur ku batur gitu. Dan kemudian Allah mengarahkan agar kalau memang niatan untuk menikah lagi ada, sebaiknya atau seharusnya jangan menikahi anak yatim itu karena ada niatan itu. Nikahi saja yang lain, boleh 2, boleh 3 sampai 4. Pertanyaan berikutnya pastinya muncul terkait problematika poligami itu sendiri. Dan 3 ayat ini menjelaskan problematika tersebut ya, baik dari perspektif perempuan ataupun perspektif laki-laki. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk berbesar hati menghadapi fakta poligami yang banyak problemnya, baik kaum suami
ataupun kaum istri. Besar hatinya itu kaum istri jangan sampai menolak fakta halalnya poligami, dan kaum laki-laki, kaum suami juga jangan sampai berlebihan lebay dalam hal poligami, kemudian menilai kaum istri yang tidak menerima poligami sebagai orang-orang kafir. Faktanya di sini Allah memberikan pilihan, kalau memang tidak siap poligami silahkan bercerai. Jadi kalau ada istri tidak mau dipoligami, lebih baik pulangkan aku ke bapakku, tong sok disiksa nya nepikeun ka potong beheungna. Itu lelaki lebay nya, bilarisme itu nya. Harusnya masing-masing dari suami dan istri bijak. Hese ngejelaskeun ayat-ayat ieu teh nya, cek kaum ibu da ustadna lalaki nya, cek kaum lalaki da ustadna teu poligami nya. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk menjelaskan ayat ini sesuai penjelasan Nabi, fakta turunnya dan hadis-hadis ya. Wa ini muraatun, dan jika ada seorang perempuan khofat yang merasa takut, mimba'liha dari suaminya, nusuzan itu selingkuh, tapi belum sampai jinah baru bobogohan ya. Ini biasanya suami yang puber kedua ya. Biasanya usia 40 tahun ke atas. Mas Dwi Gilang mah moalnya amis kene teuing menggeus teu karasa amis ka bina-bina mora kene. Biasanya secara fakta psikologi 40 tahun ke atas mulai bosan dengan istrinya dan terlihat senang dengan lelaki lain. Tadi bilarisme itu kurang ajar kakarage rumah tangga sabaraha tahun geus nusus dengan perempuan yang lain ya. Au i'radon, atau berpaling. Berpaling itu sudah tidak ada lagi romantisme ya. Ai baheula mah ayang anu ai maneh. Jadi baheula mah mesra gitu. Ai geus 40 tahun ka ditu mah enggak ada mesra lagi. Terus beda we, makan jarang di rumah, enggak senang di rumah, tiap masakan istri teresep, ada kerenggangan. I'radun artinya berpaling. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya suami istri, an yusliha, untuk mengadakan perdamaian, bainahuma, di antara keduanya, sulha, betul-betul perdamaian. Jadi ini suami istri sok badami sing akur, berbesar hati, anu ngaranna musyawarah kan. Tidak bisa bagaimana kita 100%, kita harus memberikan sedikit keinginan kita mengalah kepada yang lain. Ya sama, istri juga kudu aya ngelehana saeutik, mun teu sarua ngelehan moal jadi sulhun. Pakekeuh mah moal ada yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik atau sangat baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan dihadirkan pada nafsu, pada jiwa-jiwa itu asyuh. Asyuh itu pelit. Tadi istri kekeh dengan keinginannya, suami kekeh dengan keinginannya. Istri kekeh mung dipoligami, suami oge kekeh hayang poligami, geus bosen hayang ganti, hayang nambah. Wa ing tuhsinu, jika kalian berbuat ihsan. Ihsan itu kan berkorban lebih ya.
memberi lebih dari yang seharusnya, menagih lebih kurang dari yang seharusnya. Jadi seharusnya istri itu begini menurut suami. Nah, ihsan itu suami memberikan lebih, ya nggak apa-apa gitu ya. Istri juga sama, seharusnya suami itu begini, tapi dengan ihsan itu istri merelakan ya suami kurang dari kewajibannya, atau suami dikurangi keharusan suami kepada istri. Harusnya suami begini, yang ngelehan atuh, nah itu ihsan ya. Mengurangi apa yang ditagih, yang dituntut. Dan suami juga ihsan itu melebihkan apa yang diberikan ya. Seandainya misalkan suami menilai poligami itu satu-satunya jalan, lalu istri menolak, ihsannya suami itu berarti ya udahlah, relakan, gak harus poligami, ihsan. Jadi masing-masing ihsan, suami mengalah, istri mengalah. Wa tattaqu, dan bertakwa. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Moal sia-sia ya, akan dicatat pahala tersendirikan. Dan kege di akhirat digantian ku hurun in ya, lain santri hurun in teh. Bidadari surga yang cantiknya melebihi cantiknya kaum perempuan di dunia ya. Ayat ini dipraktikkan oleh Siti Saudah binti Zam'ah, istri Nabi yang paling tua, lebih tua daripada Nabi. Bedanya kurang lebih 10 tahun ya. Nabi usia 50 saat itu, Saudah 60 tahun ke atas. Saudah merasa Nabi ada yang berbeda. Manusiawi, Nabi juga manusia, beda tidak seperti dulunya. Di sini tadi perempuan dituntut ihsan, sing gede rumasanya. Jadi karagok ngomong perempuan itu memang kan secara fisik lebih cepat tua ya dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-laki kan, laki-laki mah sampai tua juga produktif ya, tanda kutip. Kalau perempuan terbatas kan dengan menopause ya. Dan ini otomatis sesuatu yang manusiawi. Jadi kalau ada suami laki-laki mulai nyakas kasar nama kurang bogohna lah gitu ke istri. Saudah merasa itu, lalu Saudah takut dirinya diabaikan, bahkan takut dicerai. Dan Nabi kan punya hak untuk menikah dengan siapa saja dan mencerai siapa saja. Meski pada faktanya Nabi tidak sewenang-wenang, meskipun ada wewenang besar ya. Turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junah 'alaik. Nabi itu bebas ya di surat Al-Ahzab. Karena takut itu maka Siti Saudah kompromi. Nabi terkompromi, langsung aja biar jadwal gilir saya buat Aisyah saja. Dan Nabi menerima ya. Saudah ikhlas memberikan, Nabi juga ya punten ya. Nabi kan di hadis, maaf ini bukan mendiskreditkan Nabi. Kata Anas, Nabi itu dalam satu waktu siang malam berkeliling ke 9 istrinya, berkeliling tanda kutip, 1 kali mandi, kuat ya. Bapak mah hiji we ge ripuh ya, komo 2. Nabi itu kuat. Jadi ya Nabi kan manusia terhebat, segala-galanya termasuk kecerdasannya, kekuatan syahwatnya ya, itu Nabi kuat, manusia hebat. Dan
ketika faktanya maaf tanda kutip tidak bisa disalurkan ke Saudah, lalu Saudah merelakan buat Aisyah, ya Nabi terima saja sesuatu yang biasa-biasa. Tapi tidak kemudian Nabi menelantarkan Saudah. Kata Aisyah kan Nabi itu setiap bada asar berkeliling ke seluruh istrinya, tapi ini keliling asli, ngontrol semua istrinya 99-nya dari asar sampai maghrib, datang ke Siti Saudah ngobrol. Ya kan perempuan istri juga butuh curhat dengan suami, ya tong dititah nawae ngobrolnya tara didengi. Ibu-ibu kan seneng ngobrol, ya kok maina kerusum ngobrol artisnya dengikeun we. Jadi orang segala apal, ya. Kemudian apa kebutuhannya bisi diimah, kurang uyah, kurang gula, meuli semua. Cuma memang nanti daripada Isya ke sana Nabi tidur di jadwal gilir. Nah, jadwal gilir Saudah merelakan biar buat Aisyah saja. Kenapa? Karena Saudah tahu memang faktanya Aisyah yang paling muda, paling cerdas, paling soleh. Yang kade tong ditingali, wah cenah kanu ngora we ungkul Nabi ge henteu. Paling soleh, paling besar pengorbanannya, dan itu sesuatu yang wajar ya. Masing-masing manusia itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Jika budak orang ge pan aya leuwihna ya kurang. Nah, istri juga sama. Nah, itulah kebesaran hati seorang istri ya. Jadi dalam konteks ayeuna tahu suaminya begitu, istrinya memang sudah tidak bisa tanda kutip melayani lagi. Mohon maaf nih kalau saya kasar, dan memang begitu ini hadis-hadisnya. Apalagi geus geus pah cenah mung boga deui budak gitu kan. Maka dituntut ya kebesaran hati dari seorang istri, meskipun kata Al-Qur'an wa uhdiratil anfusus syuh, berat. Tapi kalau memang niatnya tuhsinu wa tattaqu, ya demi menjaga rumah tangga agar wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu kan ayat itu di surat At-Thalaq, mencegah talak kan harus takwa agar ada jalan keluar. Nah, ini ayat ini memberitahukan salah satu jalan keluar takwa ngarah teu cerai, begitu kaum istri. Ya mun si bapak kating lagi sayang poligami, sok we gitu Pak mangga tuh nya. Kayak cek ibu-ibu teh da usah lalaki. Memang ayatnya begitu. Insyaallah ibu-ibu jadi kana bima ta'maluna khabiro. Dicatat amal solehnya. Walang tastati'u, dan kalian tidak akan pernah mampu ang ta'dilu, berbuat adil, bainan nisa, di antara istri, walau harostum, meski kalian memaksakan diri. Ini kalian di sini suami. Nabi sendiri dalam doanya, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Ya Allah, inilah gilir dariku untuk istri-istriku dalam hal yang aku mampu. Ini hadis pertama di Bulughul Maram bab poligami. Fala talumni fi ma tamliku wala amliku. Anda mohon engkau tidak menyiksaku, menyalahkanku, menilaiku dosa dalam hal yang engkau mampu dan aku tidak mampu. Apa tidak mampu? Adil. Apa yang Nabi mampu maksimal. Jadi Nabi hanya sebatas bisa gilir secara dohir. Ari hate leutik mah moal bisa dibohongan. Lebih cinta kepada siapa itu nggak bisa dibohongan. Dan dengan itu otomatis nggak bisa adil. Ada hal-hal di luar lahir dohir katingali. Maka dari itu punten ya. Ketika Nabi sakit, Nabi tanya kan, malam ini saya bagian di mana? Istri Nabi semua paham maksud nama mung pindah. Ya udah, selama Nabi sakit di rumah Aisyah saja. Tuh kan? Jadi istri Nabi merelakan bagiannya dengan memahami sisi keinginan
Nabi. Tapi meskipun tidak bisa adil secara maksimal dengan urusan hati, fala tamilu kullal maili, janganlah kamu condong secondong-condongnya, keseluruhan condong. Maksudnya mah katingali pisan condong. Fatadzaruha kal muallaqah, sampai meninggalkan istri itu seperti digantung. Digantung itu ditarik henteu, diturunkeun henteu, ngagantung. Jadi meskipun seorang suami lebih cinta ke istri mudanya, atau aya di kasus lebih cinta ke istri tuanya, geus kawin ka istri nu kadua, si horeng aya adat anu pati goreng nya, dan jadi ingat di bahasa cek nunggeusnya, ieu cek nunggeus poligami beda tuh cenah. Tapi yang berpihak ke istri pertama, istri kahiji mah ngalaman meurih jeung urang baheula, ngalaman meurih awal rumah tangga ya, bertahun-tahun bersama-sama. Jadi cenah kalaku mage leuwih cinta ka istri nu kahiji, ieu cek madhab nu istri kahiji. Tapi aya oge nu madhab leuwih nya ka istri kadua. Nah, manapun yang dipilih jangan sampai menggantungkannya. Jadi contoh, istri yang pertama di Bandung, istri yang kedua di Cianjur, leuwih betah di Cianjur. 2 minggu di Cianjur kakara, balik ke istri pertama, nolol wungkul sapoe 2 poe balik di ka Cianjur 2 minggu sabulan. Ini yang begini dosa, lantaran melanggar larangan ya, fala tamilu kullal mail. Dan Nabi menjelaskan, man kanat lahum ra'atani, siapa yang memiliki 2 istri, famala ila ihdahuma, lalu dia berat sebelah ke salah satunya, boh kanu ngora boh kanu kolot, jaa yaumal qiyamah wa ahadu shiqqai sakit, dia akan datang pada hari kiamat dan sebelah badannya itu jatuh dengnek kieu tah cangkeul, maksudnya disiksa. Nah, makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, daripada poligami doraka mending montong hiji we. Sok mending poligami doraka mending hiji ya. Mending poligami teu doraka nyape kayak bisa mah. Jadi kalau memang sekiranya nyata nih condong bisi urang boga dulur ya, boga dulur nu poligami, ketahuan oleh kita teu adil di nu bab gilir dohirna ya, ai gilir batin mah susah. Termasuk misalkan ari ka istri pertama wah mere imah mere mobil, ai istri kadua ngontrak, padahal mampu meulikeun imah meulikeun mobil. Istri kadua dianukeun terus sabalikna ai ka istri kadua boro-boroan, ai ka istri pertama sayana. Ingetan ku urang dulur na amar ma'ruf nahi munkar, kade dengdek si eta kituna poe kiamat doraka eureunnan, mending hiji we caraikeun cenah kawin deui jeung nu lain daripada doraka-doraka. Nah ini ngajelaskeun oh ngabok usah teu poligami susah atuh dah. Dan sekali lagi ayat ini tidak kemudian mengharamkan poligami. Kalau menurut Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal hari ini kan ayat poligami itu sudah dinasakh dengan ayat ini, ayat 129. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, kan syarat poligami itu adil. Lalu kata beliau adil itu nggak mungkin. Nah karena nggak mungkin berarti nggak boleh poligami. Teu kitu. Tuntutan dari ayat ini bukan berarti haram poligami, haram dengdek sabelah ya, haram berat sebelah. Kalau tidak berat sebelah silakan dalam hal yang dohir, aida batin mau bisa dibohongan ya. Wa in tuslihu, jika kalian memilih islah, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahima, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyatafarraqa, dan jika keduanya milih bercerai,
Yughnillah, Allah akan memberi kekayaan kullan pada masing-masingnya min saatihi, dari keluasan rizkinya. Ini menunjukkan Allah meridhoi, silakan. Kalau tidak mau poligami, cerai. Ya, ini bisa dipilih oleh perempuan, bisa juga dipilih oleh suami. Udah nikah lagi sama istri muda terus nuntut lebih, ingin dilebihkan daripada istri yang pertama, udah cerai. Dan cerai yang ditempuh dengan tuhsinu, tuslihu, tattaku, kan tadi diulang 2 kalinya, tattaku, insya Allah jadi baik buat keduanya. Tidak selamanya cerai itu menjadi jelek, bahkan bisa menjadi solusi terbaik. Makanya Allah menjanjikan, Allah akan memberikan kekayaan pada masing-masingnya dari keluasan rizkinya. Meskipun kata Allah, abghadul halal ilallah at-tolak, halal cerai teh tapi paling dibenci. Meski Allah benci, kalau caranya takwa, kalau caranya islah, kalau caranya ihsan, perceraian itu akan jadi maslahat. Suaminya akan tetap kaya dan istrinya pun akan tetap kaya. Nu jadi masalah teh mun perceraian dibarengi dengan perpecahan, permusuhan, wah KDRT dan sebagainya, tanuk itu mah dolim ya. Tapi kalau perceraian ditempuh dengan ihsan, islah, takwa, itu akan jadi yang terbaik. Dan dalam hal ini juga saya pernah tulis di Buletin At-Taubah, ketika sampai berita ke Nabi bahwa Ali mau poligami dengan putri Abu Jahal, lalu Fatimah datang ke Nabi menangis, tidak ridho, maka Nabi kemudian ceramah di masjid. Nabi ceramah di masjid, kalau ridho Ali nikah, ceraikan putriku, karena sungguh menyakitkan hatiku apa yang menyakitkan putriku. Kalau tidak, Ali batal poligaminya dan tetap memilih Fatimah. Dikitukeun ma Ali oge sieun, Ali kemudian batal poligaminya, lalu beliau tetap beristrikan Fatimah sampai wafatnya. Nanti sudah Fatimah wafat baru Ali menikah lagi. Makanya ada putra-putra Ali dari istri yang lain. Itu hadis jelas ya. Meski Nabi poligami, tapi ketika tahu bahwa yang dipoligami putrinya tidak mau dipoligami, Nabi henteu nyarek poligami, cuma minta milih saja Ali. Karena Fatimah nggak mau dipoligami, sok pilih poligami, nikah lagi tapi cerai Fatimah. Kalau mau tetap Fatimah, jangan poligami. Jadi kalau bapak yang niat poligami tuluy ku mitoha teh dikitukeun tong kasinggung, tong nyebutkeun wah dasar mitoha tarang ngaji cenah gitu. Nyaho mana mitoha aja bapak jeung Nabi, tongnya nyawana Nabi. Ya kalau istri sakit hati tidak mau, cek istri teh silakan pilih aku atau pilih dia. Teu kudu nampiling jeung nyiksa sagala, teu kudu. Silakan pilih saja, mau pilih poligami, mau pilih nikah lagi, atau pilih tetap di istri yang pertama. Dan itu bagian dari islah juga. Meski tadi di ayat yang awal bagus juga kalau istri kemudian mengalah ya, karena suaminya sudah ingrodona. Nah, disinilah masing-masing pihak ya, mau suaminya mau istrinya dituntut untuk berbesar hati. Wa kana Allahu wasi'an hakima, Allah maha luas lagi maha bijaksana atau maha bagus dalam setiap hukumnya. Hukum-hukum yang dijelaskan ini untuk kemaslahatan suami istri ya, sekali lagi bukan untuk suami saja, untuk istri saja, tapi betul-betul kalaupun poligami ataupun tidak poligami jadinya maslahat buat berdua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.